Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dewi Lestari, biasa dipanggil dengan Bu Dewi. Sehari-hari saya mengajar di SDN Gading 1 Surabaya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semua, Bu Dewi akan menyampaikan materi IPA, organ gerak pada hewan dan manusia, kemudian bahasa Indonesia, gagasan pokok, dan yang terakhir adalah matematika tentang satuan panjang. Tujuan pembelajaran kita kali ini sebagai berikut. Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Coba Bu Dewi mau bertanya, pernahkah kalian melihat bagaimana kelinci itu bergerak? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan keempat kakinya. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak sering diartikan sebagai berpindah tempat sebagian maupun seluruh bagian tubuhnya. Hewan bergerak karena mendapatkan rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh dari bagian tubuhnya. Oh ya anak-anak, apakah kalian tahu bahwa organ gerak manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif, di mana organ gerak aktif itu berupa otot dan organ gerak yang pasif yaitu tulang. Sedangkan organ gerak pada hewan sendiri memiliki perbedaan, yaitu tergantung pada jenis hewannya dan juga habitatnya. Nah, jenis hewan sendiri anak-anak itu ada dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Contoh hewan yang pertama yaitu hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Dan yang kedua adalah hewan avertebrata, yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, anak-anakku semua, coba kalian perhatikan contoh hewan vertebrata berikut ini. Nah, di situ ada kuda, kelinci, buaya, dan juga katak. Mereka sama-sama bergerak dengan menggunakan kakinya. Berbeda dengan hewan avertebrata. Nah, di sini ada kupu-kupu dan juga belalang. Mereka bergerak dengan sayapnya. Dan ada juga siput, dia bergerak dengan otot perutnya. Dan yang terakhir ada ubur-ubur, dia bergerak dengan menggunakan tentakelnya. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan teks berikut ini. Nah, pada setiap paragraf pasti terdapat satu gagasan pokok. Nah, kalian tahu apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam teks suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu di awal paragraf karena gagasan pokok bisa terletak di akhir maupun di tengah paragraf.
Gagasan pokok berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada kalimat utama deduktif dan juga kalimat utama induktif. Di mana kalimat utama deduktif yaitu gagasan pokoknya terletak pada awal paragraf, sedangkan kalimat induktif gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Nah, anak-anakku, untuk menentukan ide pokok suatu paragraf, kalian bisa melalui langkah-langkah sebagai berikut. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, karena ini adalah contoh paragraf deduktif, maka ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu pada kalimat organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, Bu Dewi juga punya contoh paragraf induktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang punya peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, karena ini adalah contoh paragraf induktif, maka letak ide pokoknya berada di akhir kalimat, yaitu pada kata walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, anak-anak, kalian tadi telah mempelajari bahwa hewan bisa bergerak karena memiliki organ gerak. Coba kalian perhatikan kuda berikut ini. Kuda bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jarak yang dilalui kuda tersebut bisa kita hitung dengan menggunakan satuan jarak. Coba kalian perhatikan, satuan panjang digunakan untuk mengukur satuan jarak. Nah, pada layar kalian itu terdapat tangga satuan panjang atau jarak. Apa aja sih yang termasuk ke dalam satuan panjang? Nah, di situ ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tingkat, maka itu dikalikan 10. Dan setiap naik satu tingkat, itu dibagi 10. Nah, berdasarkan diagram tersebut, maka itu ada contoh soal ya. 1 kilometer ketika kita ubah menjadi hektometer, karena turun satu tingkat, maka kita kalikan 10. Hasilnya 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Nah, 1 kilometer kita ubah menjadi dekameter, karena turun 2 tingkat, maka kita kalikan 100, hasilnya 100 dekameter, dan begitu seterusnya. Nah, di sini Bu Dewi ada satu contoh soal. Di situ seekor kuda berlari dari lintasan awal sejauh 1,5 km, kemudian berlari lagi sejauh 500 meter. Berapakah kilometer jarak yang ditempuh kuda? Nah, seperti yang kita ketahui ya, jarak pertama yang dilalui kuda yaitu 1,5 km. Nah, untuk jarak yang kedua 500 meter. Ini harus kita ubah dulu menjadi kilometer. Nah, meter ke kilometer itu naik 3 tingkat. Maka kita bagi 1000, hasilnya 0,5 kilometer. Nah, jawabannya jarak 1 ditambah jarak 2 sama dengan 1,5 kilometer ditambah 0,5 kilometer, hasilnya 2 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh kuda tersebut adalah sejauh 2 kilometer. Oke anak-anak,
anak-anakku kelas 5, itu tadi adalah materi yang udah Bu Dewi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Bu Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.